mari kita akan mempersiapkan diri untuk memasuki ibadah minggu ini. Diawali dengan mengingat kembali awal mula kejatuhan manusia dalam dosa sejak Advent pertama. Dan bagaimana dosa pada akhirnya berkembang dan membuat manusia melakukan kejahatan dan menolak Allah di Advent selanjutnya. Hari ini, di minggu Advent terakhir masa penantian kami akan peringatan kelahiran-Mu Tuhan. Kami tahu pasti bahwa kehadiran-Mu ini adalah pengorbanan luar biasa yang Kau berikan sebagai pernyataan kasih-Mu untuk memenangkan kami semua. sini kemenangan
beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Shalom, nama saya Ruth, saya guru anak-anak playgroup dan TK di salah satu sekolah swasta. Pengalaman saya selama pandemi dengan rutinitas pekerjaan di sekolah maupun di rumah buat saya sedikit berat ya, dan yang membuat saya sulit karena saya harus mengajari anak saya di saat kondisi saya sendiri sudah lelah karena pulang kerja udah sore, perjalanan bisa sampai malam di rumah. Berbenah diri dulu baru saya harus pegang anak saya, mengajari dia, mengerjakan tugas-tugas, mengupload tugas-tugasnya, dan itu butuh waktu yang ekstra, juga tenaga yang ekstra, ya butuh kesabaran. Karena anak saya tipenya orang yang harus belajar yang tatap muka langsung. Ya selama ini kalau sebelum pandemi saya hanya tinggal mengulang, tapi sekarang saya harus mengajari hampir semua karena memang sulit bagi guru juga lewat Zoom untuk bisa mengerti, mereka paham, mereka bisa. Jadi ya saya harus lakukan itu buat anak saya karena saya harus persiapkan, dan itu sangat berat. Menyerah ya kadang-kadang sempat terpikirkan, ya lelah kadang, bahkan sempat terpikir apa saya harus berhenti kerja kalau kondisinya seperti ini supaya saya bisa mendampingi anak saya secara maksimal, supaya dia tidak ketinggalan. Karena bukan hanya anak saya yang harus saya urusin, masalah di rumah juga, masalah di sekolah juga. Tapi sekali lagi, saya tidak boleh menyerah. Saya harus terus berjuang, mensupport anak saya supaya dia juga semangat. Karena ya sejujurnya dia juga stres ya dengan kondisi seperti ini, tidak bisa kemana-mana, belajar di rumah ya. Tapi sekali lagi saya percaya saya nggak sendiri, karena ada banyak orang tua seperti saya, dan semua itu harus dijalani. Perjuangan saya melalui semua tantangan yang ada, yang pasti tidak lepas dari anugerah Tuhan sendiri. Dan saya yakini itu yang menguatkan saya, menolong saya, menopang saya, dan memberi saya hikmat untuk terus menjalani hari-hari ini, melakukan apa yang jadi bagian saya dengan mencoba memberikan yang saya bisa lakukan, dan juga dukungan dari keluarga untuk boleh bekerja sama, sekalipun ya mereka semua punya kesibukan masing-masing. Tapi buktinya seberapa bulan terlewati sudah. Terima kasih. Sampai ke tanpa temu.
Sepaling dekat Yesus, sampaikan jangan gentar. Tuhan, jujur kami akui bahwa dalam banyak keadaan kami sering protes dan bertanya, mengapa semua diizinkan terjadi? Seperti yang terjadi saat ini, banyak hal yang rasanya secara tiba-tiba direnggut dari kami Tuhan. Semua kenyamanan dan kesenangan kami seolah-olah dirampas. Tolong kami Tuhan, agar kami dapat terus belajar untuk memahaminya. Kami seharusnya tahu kehadiran-Mu ke dunia ini yang menjadi jawaban bagi kami.
beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Sebab setiap kita tahu bahwa semua karya penebusan yang membawa pengampunan itu diawali dengan kehadiran-Nya di dunia ini. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk menyambutnya. Datanglah Immanuel, tebus umatmu Israel, yang dalam berkeluh kesah menantikan pertolongan. Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Oh surya pagi datanglah, dan jiwa kami hiburlah. Halaukanlah gelap seram, bayangan maut yang kejam. Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Oh Tuhan Allah, datanglah, firman-Mu berkuasa, seperti waktu Kau beri di atas puncak Sinai. Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali untuk kita semua. Selamat memasuki minggu Advent yang keempat. Dan biarlah kita beberapa hari lagi akan menyongsong untuk kembali merayakan Natal. Biarlah Natal bukan sekedar nostalgia, mengingat dan mengulang kembali dari waktu ke waktu, tetapi ada makna yang lebih dalam daripada sekedar bernostalgia tentang Natal. Mari kita sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan di mana kami boleh belajar kembali, diarahkan oleh firman Tuhan di dalam kesempatan ibadah ini. Kami berada di tempat kami masing-masing. Biarlah kehadiran Tuhan tetap ada bersama kami di semua situasi yang sedang kami hadapi. Masa pandemi, masa yang membawa kami untuk melihat diri kami di hadapan Tuhan dan mengakui kedaulatan Tuhan di atas semuanya. Membawa hati kami untuk terus dalam ketergantungan kepada Tuhan dan menyadarkan kami bahwa hidup kami hanya karena anugerah saja. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah di dalam memasuki minggu Advent yang keempat ini, kami akan kembali mendengarkan firman Tuhan, supaya Allah Roh Kudus menolong kami untuk kami boleh mengerti lebih jauh kebenaran ini. Terpujilah Engkau untuk segala sesuatunya. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus Sang Natal itu kami datang kepadamu dan menyerahkan pemberitaan firman Tuhan hari ini. Amin. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi ini kita akan membaca bersama-sama dua bagian firman Tuhan yang diberikan kepada saya. Yang pertama adalah Yohanes pasal 1 ayat 14, dan yang kedua adalah Filipi pasal 2 ayat 6 dan 7. Yohanes pasal 1 ayat 14 dan Filipi pasal 2 ayat 6 dan 7. Mari kita melihat kembali kepada konteks kedua bagian firman Tuhan ini. Yohanes pasal 1 ayat 14 dikatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saya ulang sekali lagi, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Bagian yang kedua diambil dari
Filipi pasal 2 ayat 6 dan 7. Saya membaca ayat 5 supaya kita melihat lebih lengkap dalam bagian ini. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Sampai sejauh ini pembacaan firman Tuhan, tentu yang berbahagia mereka yang melakukannya di dalam kehidupan mereka sehari-hari dalam pimpinan dan kuat kuasa Roh Kudus. Maranatha. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita, kamu sahabatku. Kunya besar ya, munya kecil. Kamu sahabatku, ya. Mari kita perhatikan di dalam pokok tema ini, saudara, ya. Di dalam bagian firman Tuhan ini, saudara, kita diarahkan untuk menuju kepada satu maksud dari kedatangan Kristus yang pertama, atau inkarnasi Kristus. Kalau kita melihat dalam Yohanes pasal 1 ayat 14 tersebut, yang kita akan coba soroti lebih dahulu. Masa pandemi ini, saudara, masa yang mengingatkan kita, ya, hari-hari yang dipenuhi dengan berbagai macam kesulitan, hari-hari yang dipenuhi dengan berita-berita kematian, hari-hari yang dipenuhi dengan semua statistik berkaitan berapa banyak orang yang terinfeksi setiap harinya dan berapa banyak yang sembuh. Sepertinya kita tidak bisa dilepaskan dari statistik-statistik itu. Ada mengatakan, itu tidak valid dan sebagainya. Valid tidak valid, faktanya banyak orang mati karena COVID. Valid tidak valid, faktanya itu sedang terjadi. Ya, maka mereka yang tetap ceroboh karena terjadi berbagai macam pertimbangan tadi, maka pada akhirnya mereka akan sendiri terkena. Ya. Kita bisa lihat bukti dari Donald Trump, Presiden Amerika itu, yang begitu ceroboh, akhirnya dia kena juga. Bukti yang lain adalah kecerobohan Presiden Brasil. Kita bisa melihat kecerobohan-kecerobohan juga menghantam diri mereka sendiri. So kita bisa lihat di dalam konteks ini, ya. Kita harus membebaskan dalam pikiran kita, entah itu konspirasi, entah itu bla 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 dan sebagainya. Pikiran itu harus dijauhkan dari kita, ya. Karena kita melihat bahwa segala sesuatu bisa terjadi karena seizin Tuhan, dan pasti ada maksud Tuhan di dalamnya, ya. Baik melalui kesalahan-kesalahan dilakukan oleh segelintir orang atau orang-orang tertentu, ya, maupun di dalam konteks secara keseluruhan, maka kita melihat bahwa ada maksud Tuhan, rencana Tuhan, dan kedaulatannya dinyatakan di dalam semua peristiwa tersebut. Saudara, mari kita melihat, ya, firman itu telah menjadi manusia dalam Yohanes pasal 1 ayat 14. Banyak orang bisa salah mengerti terhadap istilah menjadi ini dalam konteks bahasa Indonesia kita, saudara, ya. Kata menjadi ini bisa digunakan dalam dua arti, saudara, ya. Kalau kita berkata bahwa nasi sudah menjadi bubur, maka itu berarti bahwa mula-mula hanya ada nasi. Kemudian setelah itu hanya ada bubur. Berarti nasinya hilang atau tidak ada lagi, atau sudah berubah bentuk menjadi bubur tersebut, ya. Itu kita bisa lihat, saudara, di dalam terang firman Tuhan ini, ya. Tapi mari kita perhatikan, saudara, ya. Itu arti yang pertama. Arti yang kedua, saudara, kalau saya berkata bahwa tahun lalu, ya, saya menjadi seorang dosen, maka itu berarti mula-mula ada saya, ya. Setelah itu saya tetap ada dan saya tidak hilang, ya. Tetapi lalu di dalam diri saya ditambahkan jabatan seorang dosen. Jadi sayanya tidak hilang, ya. Jadi saudara, kalau dikatakan firman, ya, telah menjadi manusia, ya, itu bukan berarti dalam pengertian yang pertama nasi menjadi bubur kemudian hilang, ya, firmannya sehingga tinggal manusia. Tidak, harus dimengerti di dalam arti yang kedua, ya. Kata menjadi tersebut artinya mula-mula, ya, ada firman, ya. Kemudian di dalam inkarnasi, firman itu menjadi manusia, ya. Kita lihat. Jadi di sini
hakikat kemanusiaan itu ditambahkan di dalam keilahian Tuhan Yesus Kristus. Bukan hilang, tetapi ditambahkan. Saudara, pengertian ini bukan bertentangan dengan otak manusia, ya, bukan bertentangan dengan logika manusia, ya, tetapi pengertian ini melampaui otak manusia atau rasio manusia atau logika manusia. Perhatikan dengan baik, karena otak manusia yang merupakan bagian daripada ciptaan, maka prinsip harus dimengerti sepanjang zaman bahwa ciptaan itu memiliki limititas, keterbatasan. Apalagi pada waktu ciptaan ini, otak manusia ini, si manusia yang diciptakan ini berbicara tentang diri penciptanya, ya, yaitu Allah sendiri. Itu sangat tidak mungkin kalau penciptanya tidak membuka diri kepada orang-orang yang diciptakannya. Jadi kita bisa lihat di sini. Jadi di dalam pengertian tentang Yesus Kristus yang adalah Allah 100%, manusia 100%, itu tidak bertentangan dengan logika berpikir, tetapi melampaui logika berpikir. Jadi bisa lihat di dalam konteks ini. Inilah yang dimaksudkan. Firman itu telah menjadi daging, flesh, ya, atau sarx di dalam terjemahan Yunaninya yang dipakai di situ, saudara. Ya. Jadi betul-betul pribadi adalah sesuatu yang kita bisa lihat di sini. Ya, daging sering menunjuk kepada keberdosaan kita, saudara. Ya, kalau kita melihat di dalam tulisan-tulisan Paulus, ya. Tetapi di dalam ayat 14 ini, kata daging merupakan suatu gaya bahasa di mana yang sebagian mewakili secara keseluruhan. Itu sinekdot biasanya dipakai di dalam istilah bahasa, saudara. Itu sinekdot. Jadi kata daging di sini, ya, mewakili secara keseluruhan eksistensi daripada manusia. Ya. Jadi coba kita lihat, ini menunjuk kepada seluruh manusia. The holy man, kata daging di sini. Yaitu baik tubuh maupun jiwa, ya, atau baik tubuh, ya, maupun roh. Kita bisa lihat itu, saudara. Ya. Itu berada di dalam keseluruhan yang disebut manusia, ya. Jadi kalimat firman telah menjadi daging itu tidak boleh diartikan seakan-akan Yesus hanya mempunyai tubuh manusia tetapi tidak mempunyai jiwa atau roh manusia. Tidak mungkin, saudara. Ini ajaran yang menyesatkan yang pernah muncul di dalam abad-abad sebelumnya yang dikenal dengan teori yang disebut apolinariasme, saudara. Apolinarianisme ini, saudara, kita bisa lihat pandangan-pandangan mereka bahwa Yesus mempunyai jiwa atau roh manusia. Itu bisa kita lihat dalam begitu banyak bukti Alkitab. Misalnya di dalam Ibrani pasal 2 ayat 14-17 yang menunjukkan segala hal Yesus harus disamakan dengan manusia. Ya. Ini jelas menunjukkan bahwa dia harus juga mempunyai jiwa atau roh manusia. Tidak mungkin tidak, saudara. Ya. Saudara, ini sesuatu hal yang sangat penting untuk kita mengerti di dalam konteks Natal. Setiap kali Natal, teks ini selalu dibacakan, saudara. Tetapi begitu banyak orang Kristen tidak memahami maksud daripada teks ini, ya. Oleh sebab itu, saudara, mari kita perhatikan di dalam firman Tuhan ini, ya. Jadi betul-betul di dalam inkarnasi Kristus, dia secara keseluruhan termasuk roh atau jiwanya itu dimiliki, ya. Kita bisa lihat di sini. Dan itu manusia 100%, saudara, kita bisa lihat di sini, ya. Jadi di dalam konteks di sini, saudara, kalau ajaran daripada apolinarianisme tersebut, Yesus dipercaya sebagai Allah manusia, tetapi jiwa atau pikirannya dari logos dan bersifat ilahi, ya. Saudara, ini ajaran yang kacau sama sekali, ya. Jadi pikiran atau jiwa daripada Kristus dengan kemanusiaan sak daging itu menjadi satu kesatuan yang merumuskan atau menyimpulkan tentang dia adalah manusia, ya. Jadi pencampurannya, saudara, bukan dalam arti semacam ini, saudara. Dagingnya, ya,
tubuhnya atau dagingnya ini kemanusiaan, terus jiwa dan pikirannya itu ilahi. Tidak demikian caranya, saudara. Ya, mari kita perhatikan di dalam konteks ini. Allah yang telah menjadi manusia dikatakan diam di antara kita, ya, dan kita telah melihat kemuliaannya. Saudara perhatikan dalam konteks ini. Kata diam di sini, saudara, yang dipakai adalah dalam arti berkemah, ya. Exkenosen itu artinya berkemah, saudara. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Kata kita ini seharusnya adalah kami, saudara. Ya, kami, ya, karena kalimat ini merupakan kesaksian Yohanes yang bersama Yakobus dan Petrus. Ya, itu kita bisa bandingkan dalam 2 Petrus pasal, ya, pertama ayat 16 sampai 18 tersebut, saudara. Kita bisa lihat, ya. Telah melihat bagaimana Yesus dimuliakan di atas gunung di dalam Matius 17 ayat 1 sampai seterusnya, ya. Jadi saudara kita bisa lihat di sini, ya, penuh kasih karunia dan kebenaran dikatakan. Kita telah melihat kemuliaan yang penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. So tidak ada tempat di mana kita bisa melihat kasih karunia Allah yang lebih jelas daripada di dalam firman yang telah menjadi daging, yaitu Kristus. Jadi bagaimana kita bisa tahu tentang kasih karunia Allah, yaitu melalui kedatangan Kristus yang pertama dan melalui karya Kristus yang menuju Golgota. Itulah kasih karunia Allah, saudara. Kita tidak perlu melihat yang lain, karena tidak mungkin bisa melihat kasih karunia di luar kita menyaksikan inkarnasi Kristus dan menuju kepada karyanya di Bukit Golgota. Ya. Dan ini yang menjadi satu penekanan, saudara, ya, tentang maksud dan makna daripada inkarnasi Kristus. Jadi perhatikan, saudara, kalau demikian, mengapa Paulus di dalam konteks kitab Filipi dia berbicara yang mengsentralitaskan kepada Kristus? Kalau kita tadi membaca mulai ayat 5 dan 6, saudara, ya, dikatakan apa di dalam bagian Filipi pasal 2 ayat 5, 6, dan 7 tersebut, kita bisa lihat, saudara, ayat 6, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi kita lihat di sini ayat 5 dan 6 tersebut, saudara, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Ya, saudara, kita lihat berpikir tentang orang lain bukan diri sendiri. Itu yang menjadi tekanan di dalam maksud yang Yesus sebutkan. Di dalam semangat inkarnasi Kristus yang menuju kepada karya Golgota, kita bisa melihat bagaimana seisi kehidupan Kristus itu betul-betul berpikir dengan tugas penyelamatan yang untuk orang lain atau manusia berdosa. Pikiran Kristus berarti sikap Kristus yang ditunjukkan, saudara. Lah, sikap apa yang ditunjukkan Kristus, saudara? Sikap kita harus bersama-sama dengan sikap Kristus. Itulah ajakan dari Paulus di dalam Filipi pasal 2 ayat 5. Pikiran seseorang itu menentukan sikap dan tingkah lakunya. Ya. Pikiran Kristus kita bisa lihat terlihat dalam sikap dan tingkah lakunya, tertuju kepada kehendak Bapaknya, mengikuti kemauan kehendak Bapaknya demi kepentingan penyelamatan orang lain, bukan dirinya sendiri. Ya. Jadi jika pikiran seseorang itu masih egois, saudara, ya, maka tindakannya akan cenderung memecah belah dan merusak. Dan tidak mungkin ini karakter seorang sahabat. Kalau tema kita, kamu adalah sahabatku, kunya besar. Karakter-karakter Kristus itu menjadi bagian hidup kita, seperti yang dikatakan di dalam Efesus pasal 5 ayat 1, saudara. Perhatikan Efesus pasal 5 ayat 1. Dikatakan, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Kata penurut-penurut Allah di sini adalah memetai dalam bahasa Yunani. Artinya apa, saudara? Artinya imitasi-imitasi Allah. Jadi kalau Tuhan itu memiliki kasih, itu harus menjadi bagian daripada karakter para muridnya, karakter umatnya. Kalau Tuhan itu penuh kemurahan, itu harus menjadi bagian hidup kita, penuh kemurahan kepada orang lain.
Kalau Dia Maha Pengampun, itu juga menjadi bagian hidup kita. Karena kita menikmati pengampunan Kristus, itu warisan yang menyanggupkan kita untuk mengampuni orang lain. Saudara, menjadi sahabat Kristus itu berarti ya punya kerelaan ya mengikuti kemauan-kemauan yang dinyatakan Kristus kepada kita. Kita mendengar apa yang menjadi kehendaknya. Kita menyediakan waktu dan diri untuk mendengar sang sahabat berbicara kepada kita. Di dalam doa-doa kita, di dalam saat-saat teduh kita bersama Tuhan, kita memikirkan bagaimana seharusnya hidup ini berpusat kepada kepentingan Kristus, bukan kepentingan kita. Jadi jika pikiran seseorang masih egois, maka tindakannya akan cenderung memecah belah. Seorang sahabat tidak mungkin akan melakukan tindakan ini, saudara, yang merusak persahabatannya. Tidak mungkin. Bagaimana persahabatan dijaga dengan baik? Yakobus mengatakan hal yang sama di dalam Yakobus pasal 4 ayat 1-10. Menjadi peringatan kembali kepada kita. Ya. Maka betapa pentingnya di dalam memasuki minggu Advent yang keempat ini, kita memasuki masa di mana penantian memasuki perayaan Natal nanti. Coba kita introspeksi, benarkah kedatangan Kristus yang pertama yang menyelamatkan kita? Benarkah warisan-warisan daripada karakter Kristus sudah menjadi bagian hidup kita? Berapa lama kita sudah menjadi seorang Kristen? Orang Kristen macam apa kualitas yang kita miliki? Mari kita merenungkan bagian firman Tuhan berikutnya, saudara. Dikatakan di sini yang walaupun dalam rupa Allah, ya, rupa Tuhan ini tidak ada hubungannya dengan bentuk atau ukuran manusia, saudara. Tidak. Ingat, di dalam Yohanes pasal 4 dikatakan apa di situ? Yohanes pasal 4 menyebutkan hal yang sangat penting, saudara. Ya. Ayat 24. Bahwa Allah itu adalah roh. Oleh sebab itu kita tidak dapat menggunakan istilah ya seperti untuk manusia. Nggak bisa. Ya. Coba kita renungkan kebenaran ini lebih jauh dalam hidup kita, saudara. Ya. Kita coba memikirkan sejauh mana sih Tuhan mau untuk hidup kita, kira-kira begitu. Ya. Apa yang Tuhan inginkan atau Tuhan harapkan dari hidup kita, saudara? Apa yang Tuhan harapkan? Ya. Mari kita coba merenungkan bagian ini. Ya, hendaklah pikiran Kristus itu menjadi bagian dalam hidup kita, yang nyata dalam tindakan-tindakan kita, yang nyata dalam seluruh aspek hidup kita. Ya, Dia yang walaupun dalam rupa Allah tidak mempertahankan itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Tidak. Mari kita lihat, ketika Alkitab mengacu kepada mata Tuhan, ya, atau tangan Tuhan, itu tidak mengklaim bahwa Allah itu memiliki anggota tubuh seperti anggota tubuh manusia. Sebaliknya juga, saudara, Alkitab menggunakan istilah manusia untuk menggambarkan atribut atau karakter atau karakteristik Allah dan kegiatan Allah. Maka kata rupa berarti ekspresi lahiriah. Jadi ekspresi lahiriah dari sifat-sifat batin dan karakteristik daripada Allah. Ya, ini berarti bahwa pengertian kekekalan itu menjadi bagiannya. Jadi Yesus Kristus yang adalah Allah, ya, saat Dia berinkarnasi, kealahannya masih ada dan terus ada. Ya, maka Dia ditambahkan kemanusiaan tersebut. Tetapi kita lihat pada waktu mengekspresikan tentang Allah yang tidak kelihatan, ya, maka ekspresi itu kalau dikatakan mata Tuhan, tangan Tuhan dan sebagainya, sebagai satu ekspresi menjelaskan tentang ya ekspresi lahiriah dan sifat batin, ya, dalam pengertian kekekalan daripada Allah itu dalam semua karakteristiknya, saudara. Nah, Yesus Kristus adalah Allah. Bahkan Paulus menyatakan bahwa Dia adalah sama dengan Allah. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1-4, Kolose 1 ayat
15, Ibrani 1 ayat 1 sampai 4 menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah Allah, saudara. Tentu saja sebagai Allah, Yesus Kristus tidak perlu apa-apa. Yesus nggak perlu apa-apa sebagai Allah, saudara. Dia memiliki semua kemuliaan dan pujian surgawi, ya. Dengan Bapa dan Rohnya, ia memerintah atas alam semesta. Tapi perhatikan yang terjadi dengan Filipi pasal 2 ayat 6 yang menyatakan suatu fakta yang sangat menakjubkan. Dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai sesuatu yang egois yang harus dipertahankan. Tidak. Ya. Yesus tidak memikirkan dirinya, ia memikirkan orang lain. Pikiran atau sikap Kristus tidak egois, tetapi selalu berpikir tentang orang lain. Ini adalah pikiran Kristus. Suatu sikap yang mengatakan saya tidak mempertahankan hak saya untuk diri saya sendiri. Saya menggunakan apa yang menjadi hal yang saya untuk orang lain. Saudara, untuk melakukan hal ini sebagai seorang sahabat, dia mengesampingkan dirinya demi mendengar suara sahabatnya. Benarkah kita menjadi sahabat Kristus? Maukah kita juga menjadi sahabat Kristus? Seorang wartawan sedang mewawancarai seorang penasehat pekerjaan yang sukses, yang telah menempatkan ratusan pekerja di tempat kerja yang membuat para pekerja itu begitu bahagia. Ya. Ketika dia ditanya rahasia kesuksesannya itu, orang itu menjawab, jika Anda ingin mengetahui apa yang membuat seorang pekerja benar-benar menyukai tempat kerjanya, jangan memberinya tanggung jawab, tapi memberinya hak istimewa. Wah, luar biasa. Sebagian besar pekerja dapat bekerja dengan bertanggung jawab jika kita membayar mereka dengan cukup. Hanya seorang pemimpin sejati yang dapat menggunakan hak istimewa dengan baik. Seorang pemimpin sejati menggunakan hak istimewanya untuk membantu orang lain dan membangun organisasi. Bukan seorang pemimpin sejati yang akan menggunakan hak istimewanya untuk mempromosikan dirinya sendiri, saudara. Ya. Yesus menggunakan hak istimewa surgawinya demi orang lain, demi kita manusia yang berdosa. Maka dialah pemimpin yang sejati itu, saudara. Sikap yang sangat kontras dengan sikap Yesus ini dimunculkan dengan bintang timur, si Lucifer tersebut, saudara. Ya. Juga kontras dengan Adam dan Hawa. Kita lihat dalam Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 7. Ya. Saudara, suatu kali dia pernah menjadi yang tertinggi, bukan? Si Lucifer ini di antara seluruh malaikat yang ada, dan dia berada dekat dengan takhta Allah. Tapi dia ingin berada di takhta Allah. Sudah bisa lihat. Maka Lucifer berkata, kehendakku jadilah. Tetapi Yesus berkata apa? Di Taman Getsemani dia mengatakan, kehendakmu, kehendak Bapa, jadilah. Saudara, Lucifer tidak puas menjadi makhluk. Ia ingin menjadi sang pencipta. Yesus adalah pencipta, namun ia rela menjadi manusia, datang ke dalam dunia. Dalam kerendahan hatinya, Kristus merupakan satu teguran terhadap kesombongan setan. Saudara, seorang sahabat yang sejati, dia mengerti dan memahami sahabatnya, dan dia menyediakan diri untuk sahabatnya. Itulah Kristus. Dia menjadi sahabat orang berdosa, dan dia mau mati untuk sahabatnya orang berdosa itu. Saudara dan saya adalah orang berdosa itu. Ya. Di dalam kesempatan memasuki minggu Advent yang keempat ini, saudara, mari kita kembali kepada apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam bagian hidup kita. Ya. Tanpa kita menaruh pikiran Kristus di dalam hati dan pikiran kita, terlalu sulit kita bisa menjadi bagian
untuk memberkati orang lain, menjadi sahabat bagi orang lain, mengerti pergumulan orang lain. Natal merupakan satu hati yang sangat memahami pergumulan dan kebutuhan manusia berdosa. Bapa mengutus anaknya, anak mentaati kehendak bapaknya. Kita bisa melihat di situ, ya. Maka kita bisa melihat di dalam ayat 7 dalam Filipi pasal 2 tersebut, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Berpikir tentang orang lain dalam arti yang abstrak itu nggak cukup, saudara. Wah, saya mikirin kamu terus loh. Apa wujudnya mikirin dia? Ya, kita harus melakukan pelayanan yang benar sampai dirasakan orang yang dilayani secara konkret. Oh, dia lapar loh. Ya, kalau kamu memikirkan dia saat lapar itulah, hendaklah dirimu menjadi jawaban doa. Kalau kau sungguh sahabat bagi dia, kau harus tahu dan menjadi jawaban-jawaban doa dalam pergumulan-pergumulannya. Ya, seorang filsuf yang terkenal pernah menulis kata-kata mutiara tentang mendidik anak-anak, tetapi mengabaikan anak itu. Ya, sesuatu yang mudah bagi kita untuk mengatakan cinta secara abstrak, akan lain jika diperhadapkan kepada praktek sehari-hari. Kau bisa betul-betul, ya, memberikan kata-kata yang begitu indah berkaitan dengan mendidik anak, tetapi kau mengabaikan anakmu, itu tidak ada gunanya kata-kata itu. Itu yang dimaksudkan filsuf, saudara. Jadi kita kembali kepada konteks, di dalam konteks ini Yesus memikirkan orang lain dan menjadi pelayan bagi orang lain. Paulus mengikuti jejak langkah-langkah dan kerendahan hati Kristus. Kita bisa lihat, ia mengosongkan dirinya. Kristus melakukannya, mengesampingkan atribut dirinya sebagai Tuhan, segala kemuliaan dan keilahiannya sedemikian rupa mengagumkan. Kita bisa lihat, ya, di dalam diri Kristus, tetapi dia mau merendahkan serendah-rendahnya, bahkan mati di atas kayu salib. Ia secara permanen menjadi manusia di dalam tubuh fisik yang tidak berdosa. Ya, dia menggunakan tubuh jasmaninya dan menjadi seorang hamba. Dikatakan di situ, dia membawa tubuhnya ke atas kayu salib dan rela mati bagi kita orang berdosa. Dia mau menjadi sahabat bagi kita. Kasih karunia yang besar. Ya, ia datang dari surga turun ke dalam dunia, dari kemuliaan untuk menjadi yang paling hina. Ya, dari posisi Tuhan menjadi hamba, dari hidup menjadi mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Dalam perjanjian lama, saudara, Kristus datang ke dalam dunia untuk melakukan beberapa pelayanan yang sangat khusus. Kita bisa lihat dalam Kejadian 18, ya. Namun kunjungan ini bersifat sementara. Ketika Kristus lahir di Bethlehem, ia masuk ke dalam dunia menjadi yang permanen, manusia yang permanen. Dia rela merendahkan dirinya dan mengangkat kita. Dia merendahkan dirinya, dia mengangkat kita sedemikian rupa. Itulah karakter daripada sahabat yang sejati, saudara. Jika kita memperhatikan keempat Injil, maka yang ada Tuhan Yesus kita bisa lihat dengan jelas, yaitu hati yang selalu melayani orang lain, bukan orang lain yang melayani dia. Coba perhatikan, dia melayani semua orang dengan latar belakang apapun. Ada nelayan, ada pelacur, kita bisa lihat di situ. Ada pemungut cukai, ada orang yang sakit kusta, ya, ada orang yang berduka, dengan berbagai macam latar belakang. Semua Yesus layani. Dia mau menjadi sahabat bagi orang-orang semacam itu. Sama seperti anak manusia, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Matius pasal 20 ayat 28. Itulah tujuan kedatangan Kristus, dan dia memperagakan itu dan melakukan karya-karya itu, saudara. Perhatikan, saudara, ketika berada di ruang atas, Lukas pasal 22 ayat 12, ya, nampaknya para murid menolak untuk saling melayani. Maka bangkit Yesus menanggalkan jubahnya. Dia mengambil sehelai kain lenan dan mengikat
meletakkan pada pinggangnya dan mulai membasuh kaki mereka. Kita bisa lihat dalam Yohanes pasal 13 juga. Ia mengambil peran sebagai seorang budak rendahan. Karena peran itu dilakukan. Ini adalah sikap rendah hati yang nyata dalam tindakan. Oleh sebab itu, tidaklah heran jika Tuhan Yesus selalu hidup sukacita. Tidak heran. Karena dia mengikuti kehendak Bapanya. Ya. Kalau kau mengasihi, tapi tidak ada tindakan yang nyata, maka mengasihimu adalah satu ungkapan kata-kata yang hanya tidak menyesatkan saja, tetapi tidak ada hal gunanya, karena itu tidak dipraktekkan. Di dalam masa pandemi ini, mari kita perhatikan lingkungan di sekitar kita. Kita perhatikan lingkungan di dalam gereja kita sendiri. Berapa banyak orang yang harus kita tolong karena mengalami kesulitan dalam pandemi ini. Maukah kita melepas hak-hak kita dan kita mau menjadi sahabat bagi mereka yang sedang mungkin terluka karena mereka kehilangan orang-orang yang mereka kasih. Mereka sangat sedih. Atau mereka kehilangan pekerjaannya. Yang kita tahu, saudara, untuk kita semua, masa pandemi ini, kita bisa saja kehilangan kesehatan, bisa kehilangan yang lain-lain, harta, orang-orang yang kita kasih bisa hilang. Hanya satu yang tidak akan pernah bisa hilang, penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Walaupun kita ada dalam masa pandemi, penyertaan Tuhan tidak beranjak. Dia ada bersama kita, dan dia terus hadir, dan dia menjadi sahabat untuk kita. Biarlah firman Tuhan menolong kita merefleksikan minggu Advent keempat ini. Benarkah diri kita mau menjadi sahabat bagi orang lain yang sedang berduka? Kalau Kristus mau menjadi sahabat kita, siapakah kita? Orang yang tidak layak, tidak pantas. Maukah kita menjadi sahabat bagi yang lain? Bukan membicarakan dan menggosipkan, tetapi memberkati dan mendoakannya. Selamat menyongsong Natal. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Di dalam segala kebesaran anugerah-Mu Tuhan, kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur untuk semua kesempatan yang Tuhan anugerahkan. Ajar dan tolonglah kami, untuk kami boleh sungguh-sungguh di dalam masa pandemi ini, di dalam suasana Natal ini, kami sungguh-sungguh boleh hidup dalam semangat inkarnasi Kristus. Semangat yang merendahkan diri, semangat yang melayani orang lain, semangat yang mengutamakan orang lain, semangat yang mengasihi orang lain lebih dari semuanya. Tuhan tolonglah kami, dan Tuhan pimpinlah kami, Tuhan sertai kami, dan Tuhan berkatilah, supaya kehidupan jemaat-Mu menyongsong Natal dan mengakhiri tahun ini dan memasuki tahun yang akan datang, tetap meyakini bahwa penyertaan Tuhan selalu ada dalam hidup kami, dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus, kami datang kepadamu dan mempersembahkan hidup kami untuk dipimpin oleh Engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati. Ketika dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih
seperti kasih-Nya. Bersyukur, 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 oh, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 oh, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena kami di tengah-tengah berbagai macam pergumulan, kami masih bisa beribadah dan menaikkan doa-doa syafaat kami. Hari ini kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami yang sedang menghadapi ujian yang berat, baik dalam soal kesehatan, ekonomi, politik, dan juga hal-hal yang lain. Tuhan, kasihanilah kami dan tolonglah kami Tuhan, nyatakan kemuliaan-Mu dan kuasa-Mu di tengah-tengah kami, sehingga kami boleh mengalami pertolongan-Mu dan kami boleh menyembah dan memuji serta meninggikan nama-Mu saja. Kami berdoa untuk pemerintah kami Tuhan, berikan hati yang takut akan Tuhan, hikmat dan kuasa dari Tuhan untuk dapat mengatasi semua yang terjadi. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan akan suasana Natal ini untuk ibadah-ibadah Natal yang akan dirayakan oleh gereja-gereja-Mu di seluruh dunia. Kiranya Tuhan Engkau menjagai kami dari segala yang jahat, dan Engkau Tuhan yang akan turun menyatakan damai sejahtera-Mu kepada setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk mereka yang terbaring sakit baik di rumah maupun di rumah sakit, khususnya mereka yang ada di ruang isolasi. Kiranya damai sejahtera Natal boleh menyapa mereka, dan kehadiran-Mu boleh menguatkan dan memberi mereka semangat untuk dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk para tenaga medis yang harus menghadapi semuanya. Tuhan, kuatkan mereka dan beri mereka kesehatan ya Tuhan, supaya mereka bisa menolong saudara-saudara kami yang sakit secara maksimal, dan lindungi mereka dan keluarga mereka juga dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan untuk persiapan kami untuk menyambut tahun yang baru nanti. Segala hal yang kami rancangkan ya Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan memimpin kami dan Tuhan menolong kami untuk terus menjalani hari-hari yang kami belum tahu ini bersama-Mu. Dan biarlah segala sesuatu yang kami lakukan berkenan kepadamu. Kami menyerahkan Tuhan doa syafaat kami bersama dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan iman pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke neraka maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari orang-orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Sebagai ungkapan rasa syukur kita, tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan dengan dasari firman Tuhan dari Amsal 3 ayat 9 dan 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Mari kita bawa persembahan kita dengan penuh ungkapan syukur, kekuatan Tuhan yang memampukan dan menyertai dalam setiap perkara. Persembahan dapat dilakukan melalui transfer Bank BCA dengan nomor akun 258 304 3977 atas nama GKI Sulung atau dengan metode fintech. Bila tidak bisa keduanya, jemaat dapat mengumpulkan persembahan dalam amplop. Dan setelah 1 bulan dapat menghubungi kantor gereja di nomor telepon yang tertera di layar untuk diambil. Mari kita bawa persembahan dalam doa. Ya Bapa kami dalam surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, kami mengucap syukur atas berkat-berkat yang sudah Engkau berikan kepada kami semua, dan Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami untuk memberikan sebagian dari persembahan ini kepada Engkau Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang memberi hikmat para majelis di GKI Sulung khususnya dalam mengelola persembahan ini. Kiranya persembahan ini boleh digunakan baik untuk pelayanan di dalam GKI Sulung maupun di luar GKI Sulung. Kiranya segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Halo Liv. Halo Dad. Tanggal 24 Desember jangan lupa loh jam 7 malam. Oh, ya pastilah. Itu kan momen 1 tahun pernikahan. Videoku juga sudah bikin kok. Lilin dan koreknya untuk candlelight juga sudah disiapkan. Iya. Tahun-tahun kemarin kan kita masih bisa kumpul, bisa merasakan suasana Natal sama-sama, candlelight sama-sama, pakai salam-salaman lagi. Kalau sekarang ini kan kita sudah nggak bisa pakai cara kayak gitu. Pakai cara new normal ya. Iya. Karena itu tanggal 24 Desember nanti ibadah di YouTube kita akan mulai jam 7 tepat. Jadi kalau kita semua sepakat, kita masih bisa merasakan candlelight sama-sama secara serentak. Meskipun berbeda suasananya, tapi tetap harus berkesan. Iya, betul itu. Nah, masih ada acara seru lainnya, Liv, yang juga kita akan lakukan bersama-sama dan serempak. Oh ya, ada lagi? Iyalah, apa ini? Kalau tak kasih tahu sekarang kan nggak seru. Jadi kamu harus ikuti ibadahnya 24 Desember jam 7 malam tepat. Ya. Kamu sendiri kan 25 Desember toh? Ya. Jam 9 pagi ya. Acaranya apa? Kamu masih ingat nggak sama Kaspar, Meteor, dan Batasan? Apa ini? Rasanya pernah dengar sih, tapi apa ya? Yang ini loh. Istriku, aku tahu. Tapi bagaimanapun aku harus pergi menemuinya. Apa yang sedang kau pikirkan? Aku baru saja membaca kitab-kitab ini. Raja yang baru lahir itu, dia bukan hanya seorang raja. Dia bahkan akan memiliki kekuatan atas dunia ini. Dia itu seperti dewa atau Allah. Memang benar. Jadi, bukankah keputusan kita untuk pergi menemuinya
tidak salah. Sekarang berangkatlah, nak. Kalau aku mati sebelum melihatmu berangkat menemui raja itu, aku akan sangat kecewa. Oh, orang Majus toh? Betul. Emang kenapa? Mau tahu rahasia yang terjadi selama perjalanan mereka? Mau? Karena itu jangan sampai gak ikut, sampai 25. Terus tadi kamu bilang kalau di 24 malam kan ada seru-seruan ya? Iya, 25 juga ada. Waktu juga iya. Karena itu pastikan kita semua 25 Desember pas hari Natal, Jumat pagi jam 9 untuk mengikuti ibadah Natal bersama. Itu jangan sampai ketinggalannya. Siap? Seperti Dia yang rela meninggalkan kemuliaannya bagi kita semua, marilah kita sekali lagi mengambil komitmen untuk meninggalkan zona nyaman kita demi melakukan hal yang seharusnya dilakukan, dan tidak takut karena kita tahu bahwa kita tidak sendiri. Ada Dia, sahabat kita, yang senantiasa menemani dan memberikan kekuatan.
Tundukkanlah hati saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya.